Cerita berlanjut, setelah Lu Cheng melihat orang berjubah hitam yang melintas di belakangnya, ia bersembunyi di belakang pohon dan berpikir. Siapa dia, kenapa dia bergerak seperti terburu-buru, dan juga penampilannya sedikit mencurigakan, juga memakai topeng, apa dia dari Sekte Hades? Ia berniat mengikuti pria berjubah hitam itu, kekuatannya hanya berada di tahap foundation, aku harus mengikutinya secara diam-diam. Pria berjubah itu pergi ke sebuah pintu goa, Lu Cheng terus mengamati pria itu dari balik batu, pintu itu terbuka dan pria berjubah itu bergegas masuk ke dalam, lalu menutup pintu kembali. Sambil berjalan ke pintu goa, Lu Cheng berpikir, bersembunyi di tempat seperti ini, siapa mereka sebenarnya? Lalu ia menggunakan energi petir untuk menghancurkan pintu goa itu. Di dalam terlihat dua orang berjubah yang sedang berdiskusi, kakak, kali ini adalah salahku, aku tidak mengira boneka mayat di tahap foundation bisa dengan mudah dikalahkan bocah itu. Kakaknya menanggapi, tak perlu dipikirkan, itu hanyalah sebuah percobaan dan itu tidak cukup bagus untuk digunakan, itu tidak sebagus iblis. Dan bertanya, apa yang terjadi dengan para murid yang menggunakan teknik pengorbanan darah? Kakak, jangan khawatir setelah bocah itu membuat penawarnya, aku bergegas memikat mereka semua keluar dari sekte dan mengendalikan mereka. Lu Cheng terus mengamati dari belakang dinding. Dalam hatinya, teknik pengorbanan darah, jadi para murid yang menghilang itu semuanya berada di tangan mereka, apa mereka berencana membuat boneka mayat lagi? Kakaknya menanggapi, apa? Aku benar-benar tidak percaya bocah itu bisa membuat penawarnya, ya, itulah yang dikatakan dua orang yang berada di sana, mereka berdua juga terkejut. Dalam hati Lu Cheng, siapa kedua orang yang mereka bicarakan? Sambil berjalan pergi kakaknya berkata, teknik yang telah kita kerjakan dengan susah payah telah dirusak oleh bocah di tahap fondasi belaka. Tapi itu tidak lagi menjadi masalah, tujuan dari teknik ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian mereka dan membuat mereka berpikir bahwa semua ini adalah ulah Sekte Hades. Sekarang kita hanya perlu menunggu Sekte Xuan Sui menciptakan peluang untuk mengalihkan Heiyu. Setelah itu kita lakukan rencana yang kita buat dan membuat seolah-olah itu semua adalah salah Sekte Hades. Dengan aura membunuh ia berkata, mari kita bunuh bocah Lu Cheng itu. Mendengar itu Lu Cheng seketika terkejut, dalam hatinya. Jadi target mereka adalah aku, tidak peduli apa yang sedang mereka rencanakan, sekarang mereka hanya berdua aku tidak boleh membiarkan rencananya berhasil. Lalu ia bergegas melompat menyerang mereka berdua, aku akan bergerak terlebih dahulu, pria berjubah itu menyadari ada serangan dari belakang dan bergegas melihat ke belakang. Namun serangan Lu Cheng langsung menghantam kepalanya hingga membuat topeng yang ia kenakan hancur seketika, dan terpental ke belakang dengan cukup keras. Pria berjubah di sampingnya seketika terkejut, dengan aura petir di tangannya Lu Cheng berkata, satu orang sudah ditumbangkan. Itu kau Lu Cheng? Kau bisa mengenaliku saat pertama kali melihatku, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kau baru saja mengatakan bahwa aku adalah targetmu, bisa kau jelaskan padaku apa maksudmu? Pria berjubah itu menanggapi, benar-benar mengejutkan sepertinya kau pergi ke sini sendirian, kami sudah berusaha keras untuk membunuhmu, tapi kau malah datang ke sini sendiri untuk cari mati. Lalu ia mengeluarkan pedangnya dari cincin penyimpanannya, haha, aku tidak perlu repot-repot menemuimu. Lu Cheng membalas, sepertinya semua yang terjadi di Sekte Xuan Sui adalah rencanamu. Pria berjubah itu berniat menyerang Lu Cheng, orang yang akan mati tidak perlu tahu. Ia dengan pedangnya menerjang ke arah Lu Cheng, pikirkan saja semuanya setelah kau masuk neraka. Lu Cheng melihatnya dengan serius, dan dengan mudah menghindari tebasan pedang pria berjubah itu, lalu ia menyerang balik menggunakan teknik petir. Yang membuat pria berjubah itu mundur beberapa langkah dan terkejut, teknik apa itu? Dalam hatinya, jenis latihan apa yang dia latih sebenarnya, dan metode petir yang dia gunakan ini aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan kecepatan dan kekuatannya bukan seperti seseorang yang berada di tahap fondasi. Lu Cheng mengeluarkan pedangnya dan berpikir, kultivasi orang ini tidak rendah setidaknya berada di tahap 7 fondasi, aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengalahkannya.
Lalu mereka berdua bergegas menyerang dengan menggunakan pedang mereka masing-masing. Sriset, simbol di dahi Lu Cheng mulai menyala, pedangnya juga diselimuti energi petir. Dia dengan sangat cepat menghilang dari pandangan pria bertopeng yang membuat ia seketika terkejut. Ia bergegas melihat ke belakang. Dan terlihat Lu Cheng yang bersiap menyerangnya dengan aura membunuh. Dengan cepat ia mencoba memblokir serangan Lu Cheng dengan pedangnya. Lu Cheng berteriak mengaktifkan teknik The Tausat Tribulation of Immortal Sutra. Hingga membuat sebuah ledakan, yang membuat pria bertopeng itu terpental ke belakang karena tidak bisa menahan serangan yang dilancarkan Lu Cheng. Dalam hatinya, apakah kamu bercanda? Kecepatan dan kekuatan serangannya sebenarnya lebih baik dari saya. Lu Cheng tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika pria berjubah itu terpental. Ia dengan cepat melanjutkan serangannya. Yang membuat pria berjubah itu seketika terkejut dan dengan cepat menghindari serangan yang dilancarkan Lu Cheng. Ia menyetabilkan tubuhnya dan bertanya, "Kau bocah, apa kau benar-benar di tahap fondasi?" Lu Cheng menjawab, "Ya, memangnya kenapa?" Pria berjubah itu merobek jubahnya dan mulai serius. "Sepertinya aku terlalu meremehkanmu sebelumnya, seperti yang diharapkan dari murid Zhou Linyan. Namun itu semua tidak akan cukup. Sekarang akan kutunjukkan arti sebenarnya dari perbedaan kekuatan kita." Lalu ia mengeluarkan sebuah gada untuk melawan Lu Cheng. Lu Cheng terkejut, "Apa senjata sihir tingkat atas?" Lu Cheng mulai sedikit waspada, dan terlihat pria bertopeng yang menyerang ke arahnya, namun masih bisa dihindari olehnya. Ia berpikir, senjata itu hanya berada satu tingkat lebih tinggi dari pedang spirit milik senior King Yu, tapi itu benar-benar sangat kuat. "Kau bisa menghindarinya, kau benar-benar sangat cepat, tapi kau pikir kau akan terus bisa menghindar?" Dan ia mulai melakukan serangan lagi. "Hari ini kau pasti akan mati di sini." Lu Cheng mulai waspada dalam hatinya, sepertinya aku benar-benar tidak bisa melawannya, dan ketika serangan itu menghantam ke arahnya ia dengan cepat menghindar, dan bergegas lari keluar. Pria bertopeng itu dengan cepat mengejarnya. "Kamu mau lari kemana, bocah?" Ia dengan cepat berpindah tepat di belakang Lu Cheng, dan bersiap melakukan serangan. Lu Cheng tak bisa menghindari serangan itu, ia hanya bisa mencoba menahan serangan itu dengan menggunakan teknik, The Tausat Tribulations of Immortal Sutra. Ia menahan serangan itu dengan pedangnya, namun pedangnya seketika hancur berkeping-keping, dan serangan itu menghantam tubuhnya. Ia terpental dengan cukup keras menghantam pepohonan di sana hingga hancur. Pria bertopeng berkata, "Kau tak akan bisa menang melawanku." Lalu ia dengan cepat mengejar Lu Cheng yang terpental itu. Lu Cheng mencoba beristirahat sejenak di balik pohon. "Kekuatan senjata spiritual itu benar-benar di luar dugaanku, aku tidak boleh gegabah." Namun terlihat pria bertopeng itu sudah ada di sampingnya. "Lu Cheng, mari kita lihat kemana kau bisa lari." Dan langsung melancarkan serangan, hingga membuat pohon di sana tumbang. Lu Cheng dengan sekuat tenaga mencoba melarikan diri. "Sial." Dalam hatinya, "Tenang, aku harus menjaga jarak darinya," dan mulai memikirkan cara untuk melawan balik. Pria bertopeng itu menggunakan sebuah teknik, "Hahaha, semakin kau berusaha untuk lari semakin puas aku saat membunuhmu." Lalu ia melempar gadanya ke arah Lu Cheng. Ia seketika terkejut. Dan terjadi sebuah ledakan akibat serangan itu, namun terlihat gada miliknya tidak berhasil mengenai Lu Cheng. Dia bisa menghindari lagi? Dan terlihat Lu Cheng yang berhasil melarikan diri. Sambil mengeluarkan token pemimpin sekte ia berkata dalam hatinya, "Untuk sekarang aku berhasil lolos. Pedang yang kubawa dari sekte telah hancur saat menerima guntur kesengsaraan sebelumnya. Di saat seperti ini tidak ada gunanya bertarung keras melawannya, aku hanya bisa. Semoga token ini bisa menahannya." Ia menyalurkan energi petir miliknya ke dalam token pemimpin sekte. Token patriark ini masih menyimpan kekuatan guntur surgawi Zhou Linyan, yang masuk ke dalamnya. "Selama aku bisa memicu kekuatan guntur kesengsaraan surgawi di dalamnya, aku pasti bisa melawan pria itu." Pria bertopeng itu terus mencari Lu Cheng. "Bocah, berhentilah bersembunyi, kau takkan bisa lolos dariku. Keluarlah dan mati, aku berjanji akan membiarkan tubuhmu tetap utuh jika kau keluar sekarang." Lu Cheng terus memasukkan energi petir ke dalam token pemimpin itu.
dia sudah di sini, cepatlah terpicu. Kilatan petir di token itu semakin membesar dan berhasil dilihat oleh pria bertopeng itu. Hehe, kau bersembunyi di sana rupanya. Lalu ia berjalan mendekat ke arah kilatan petir itu. Aku menemukanmu, Lu Cheng. Lu Cheng terus mencoba memasukkan energi petir ke dalam token pemimpin. Jangan melakukan perlawanan yang tidak berarti. Pria bertopeng semakin mendekat namun guntur di dalam token belum terpicu. Hari ini kau takkan bisa kabur dariku. Lu Cheng semakin panik, cepatlah terpicu. Dan setelah berusaha keras beberapa saat, guntur kesengsaraan akhirnya terpicu. Muncul awan gelap di langit disertai kilatan guntur, yang menyambar ke tempat berdirinya Lu Cheng. Petir itu begitu kuat. Pria bertopeng itu seketika kebingungan, apa yang terjadi di sini? Batu di depannya hancur dan terlihat Lu Cheng yang melompat ke arahnya dengan mata menyala. Kau tak akan bisa lari sekarang. Pria bertopeng terkejut, seni bela diri macam apa ini? Anehnya ini juga disertai dengan fenomena langit dan bumi. Tunggu, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan spiritual seperti ini dengan tingkat foundation building? Itu pasti hanya tipuan kecil, jangan mencoba membodohiku. Lu Cheng membalas, ini bukan tipuan. Jika kau tidak percaya, kemarilah dan coba seranganku. Dalam hati pria bertopeng, anak ini sangat aneh. Lebih baik hindari pertarungan jangka panjang dengannya, dan langsung bunuh saja. Dan berkata, beraninya kau bicara sombong saat kau sudah dekat dengan kematian. Lalu ia bersiap menyerang dengan aura membunuh. Karena kau bertekad untuk mati, aku akan mengabulkannya. Aku akan menunjukkan padamu kekuatan dari harta spiritual kelas atas, dan ia menggunakan teknik Dragon Hammer bangkit. Lalu senjata miliknya terbang ke atas, dan membentuk sosok naga emas. Yang meraung ke arah Lu Cheng, cepat cabik-cabik dia sampai mati. Lalu naga emas itu melesat ke arah Lu Cheng berniat melahapnya. Lu Cheng hanya berdiam diri mengamati serangan itu. Dan tepat setelah naga itu di depan Lu Cheng, kilatan petir turun, menghantam kepala naga itu hingga terputus. Dan senjata pria bertopeng itu berhenti tepat di depan Lu Cheng, yang membuat ia seketika terkejut. Apa bagaimana dia bisa menahan seranganku? Lu Cheng berjalan mendekatinya dengan aura petir yang menyelimuti tubuhnya. Tidak ada yang tidak mungkin, hanya saja kau terlalu bodoh. Pria bertopeng itu bergegas melarikan diri. Lu Cheng, kali ini kau beruntung, sampai jumpa di lain waktu. Namun Lu Cheng tidak membiarkan ia kabur begitu saja. Ia dengan cepat menyerang ke arah pria bertopeng itu. Kilatan petir menghantam tubuhnya hingga membuat dia tersungkur. Aku bagaimana bisa kalah? Kau cepat katakan kekuatan apa sebenarnya itu? Lu Cheng menjawab, hahaha, menurutmu bagaimana cara Zhou Lin yang bisa naik? Apa maksudmu tadi itu kekuatan guntur kesengsaraan surgawi? Itu benar, sekarang kau sudah berakhir. Sementara itu di Sekte Xuan Sui, terlihat Penatua Hongya, yang sedang mengamati gantungan lonceng. Namun dua lonceng tiba-tiba hancur, yang membuat ia seketika terkejut. Token takdir Jiang He, dan Liru, rusak. Apa yang telah terjadi pada mereka? Dalam hatinya, hanya ada beberapa orang di Sekte Xuan Sui yang bisa membunuh mereka berdua. Ini bukan masalah sepele, tidak ada alasan bagi Song Yuan jika dia yang melakukannya. Dan juga anjingnya yang setia, Du Ping, juga tidak akan pernah melakukan itu. Mungkinkah dia? Hei Yu. Sepertinya dia, itu satu-satunya kemungkinan. Tetapi melihat sifatnya, dia tidak akan membunuh orang hanya karena alasan pribadi. Dengan kata lain, semua ini pasti dilakukan bocah Lu Cheng itu. Ia berkata, karena kau sudah mengetahui semua ini, jangan salahkan aku, Lu Cheng. Semua persiapan sudah siap, sekarang giliranmu untuk mati, dan aku akan mendapatkan apa yang dijanjikan pria tua itu. Saatnya mengganti pemimpin Sekte Xuan Sui, sekarang aku Hongya akan memimpin. Dan di hutan terlihat Lu Cheng yang berusaha memulihkan kondisinya. Ia terbatuk darah, dan berkata dalam hatinya. Ini benar-benar sangat sulit untuk memanggil guntur kesengsaraan surgawi yang tersisa di dalam token.
Sekarang token ini sudah tidak berguna lagi, dan formasi besar Sekte Biantian tidak akan bisa kuaktifkan. Lalu ia mengambil hammer milik pria bertopeng tadi, aku hampir pulih, jadi saatnya kita mulai bisnisnya. Ia mengamati hammer itu, harta spiritual tingkat atas ini benar-benar bagus, sekarang waktunya untuk melihat wajah aslimu. Dan membuka topeng pria yang melawannya tadi, yang membuat ia seketika terkejut, Jiang He, murid senior dari Master Song,